Kami akan menjelaskan tentang prinsip pokok evaluasi PAI. Nama ulun Disna Budiakti akan menjelaskan pelaksanaan evaluasi agar lebih akurat dan bermanfaat bagi peserta didik ataupun pihak yang berkepentingan, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip komprehensif. Dalam melaksanakan evaluasi terhadap objek, guru harus mengambil seluruh aspek itu sebagai bahan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, meliputi kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, sikap kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Menurut Bunyamin S. Blom, lebih dikenal sebagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian menurut Andreasson dan Caldwell, mengembangkan menjadi 6 aspek, yaitu mengingat, mengetahui, aplikasi, analisis, kreasi, dan evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman ulun. Perkenalkan, nama saya Nida Urahmah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kontinuitas. Kontinuitas yaitu evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang peserta didik. Perkembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi produk saja, tetapi juga dimensi proses, bahkan dari dimensi input. Selanjutnya, prinsip objektif. Prinsip objektif ialah yang mendorong guru supaya tidak dipengaruhi hal-hal yang bersifat emosional dan irasional atau terlepas dari hal-hal yang subjektif. Semua peserta didik harus diberlakukan sama tanpa pandang bulu. Hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya, sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sikap like and dislike, perasaan, keinginan, dan prasangka yang bersifat negatif harus dijauhkan. Evaluasi harus didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya, bukan manipulasi atau rekayasa. Oke, selanjutnya saya Nurlina Hasanah di sini akan menjelaskan tentang adil. Evaluasi harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi peserta didik dan objektif berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional. Jangan karena kebencian menjadikan ketidakobjektifan evaluasi. Nah, kata adil dan objektif memang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Meskipun demikian, kewajiban manusia adalah harus berikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurul Iziza akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu prinsip ikhlas. Jadi, prinsip ikhlas merupakan motivasi bagi setiap pendidik dalam melaksanakan tugas yang diambilnya. Dengan prinsip ikhlas karena Allah, maka aktivitas dalam evaluasi pendidikan akan bernilai ibadah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.